Season 2 bab ke-196. Setelah semua pekerjaan di warung selesai, Keke bersiap untuk pulang. Tapi saat dia mau pulang, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Jeder! Suara petir terdengar begitu keras. Keke sampai takut. Tidak mungkin dia pulang saat hujan sederas ini. Gimana ini? Aku gak bisa pulang. Gumam Keke. Rendra yang sedang berdiri di ambang pintu warung pun hanya menatap Keke sekilas dan diam berdiri tanpa sepatah kata pun. Bang parkir, jangan pulang dulu ya. Temenin aku di sini dulu sampai hujannya agak reda. Ucap Keke. Jawab Rendra dengan mengangguk. Keke duduk menunggu sampai hujan reda. Sampai dia mengantuk. Beberapa kali dia menguap karena rasa kantuk yang tak tertahankan. Ingin tidur di dalam, tapi dia takut masih ada Rendra di sini. Keke pun berusaha untuk tetap terjaga meski harus berusaha keras membuka matanya lebar-lebar. Hujan semakin deras. Angin pun bertiup dengan kencang. Hawa dingin ini menusuk kulit. Tapi tidak dengan Rendra, yang tetap berdiri menatap hujan. Dan seolah tidak merasakan dingin sedikit pun. Bang, rumahmu di mana sih? Rendra menoleh. Sana. Jawab Rendra sambil menunjuk ke arah barat. Sana? Ya namanya apa? Rendra kembali menoleh. Krik. Krik. Tak ada jawaban. Keke yang putus asa akhirnya kembali diam. Padahal dia berharap Rendra bisa jadi teman ngobrol yang asik untuk menghilangkan rasa kantuknya. Keke kembali menguap. Kali ini dia tidak kuat lagi menahan rasa kantuknya. Dia pun meletakkan kepalanya di atas meja dengan salah satu tangannya sebagai alas. Rendra yang melihat Keke tidur seperti itu, menghampiri Keke dan menatap Keke yang tengah tertidur. Pandangannya lalu beralih ke tas Keke yang ada di atas meja kasir. Dia tahu di dalam sana ada banyak yang tadi habis dihitung oleh Keke. Rendra lalu mengambil tas itu. Maliing! Mbak Keke ada maliing! Teriak seseorang dari luar. Spontan Keke terbangun dan melihat Rendra melempar tasnya. Rendra! Teriak Keke antara sadar dan tidak. Mbak Keke, tadi saya lihat orang itu ngambil tas Mbak saat Mbak tidur. Ucap seseorang yang ternyata tetangga warung Keke. Benar yang diucapkan ibu ini, Ren? Rasa kantuk Keke mendadak hilang setelah melihat kejadian itu. Enggak. Jawab Rendra sambil berjalan mendekati orang yang meneriakinya maling. Mau ngapain? Udah maling masih gak ngaku. Udah laporin RT aja Mbak. Desak si ibu. Keke mencoba menarik nafas dalam-dalam. Lalu mencoba mengembalikan kesadaran sepenuhnya. Setelah itu dia menatap Rendra. Adakah kebohongan di sana? Ternyata Keke tidak bisa membaca raut wajah Rendra. Apa dia sedang berbohong atau tidak? Kalau enggak, lalu ngapain kamu pegang tasku dan kamu lempar? Saya panggil Pak RT ya Mbak. Ucap si ibu. Jangan dulu. Bu, ini karyawan saya. Dia yang jaga parkir di sini. Saya tidak mau menuduh dia sembarangan. Ucap Keke. Ya sudah Mbak. Nanti Mbak urus sendiri ya. Saya mau buru-buru pulang. Awas aja kalau di sekitar sini besok ada yang kemalingan, berarti dia tuh pelakunya. Ucap si ibu. Dia lalu pergi dari warung Keke. Ya Allah, Bang Rendra. Sekarang abang bisa jelasin kenapa abang ambil tasku? Tanya Keke. Dia berusaha sabar. Sebagai seorang pemilik, dia tidak mau langsung menghakimi Rendra. Cuma ngambil aja. Jawab Rendra. Kok cuma ngambil? Pasti ada alasannya, Dang. Apalagi itu tas yang sudah pasti isinya itu barang berharga. Gak juga. Tasku isinya kosong. Jawab Rendra. Bang, bisa gak kamu tuh ngomong agak panjang dikit? Jelasin kenapa kamu ambil tasku? Biar gak hilang.
Jawab Rendra. Lo kan ada abang di sini. Bisa kan jagain aja tanpa harus mengambilnya? Bisa. Tapi pengen aja tak ambil. Ucap Rendra dengan raut wajah yang datar dan cuek saja. Entahlah. Kayaknya aku harus periksa CCTV nanti. Bener gak kalau Bang Rendra ngambil tasku karena ingin nyuri? Batin Keke. Walau Rendra terlihat cuek, tapi kini Keke jadi waspada. Dia khawatir Rendra yang seorang preman ini ternyata juga pencuri. Bukannya menjelaskan panjang lebar, Rendra justru malah berjalan ke depan dan setelah itu pergi dari warung Keke padahal di luar masih hujan. Hei Bang, kok aku ditinggal? Masih hujan tuh. Teriak Keke. Setelah itu Rendra menoleh ke belakang. Melihat Keke yang sedang kebingungan. Rendra kembali lagi menemui Keke dan menyuruh Keke untuk duduk dengan menunjuk ke arah kursi. Tadi aku tidak mau nyuri. Ucap Rendra. Terus mau ngapain? Tanya Keke. Dia heran kenapa wajah Rendra terlihat murung setelah mengatakan itu. Aku mau mindahin tasmu. Ucap Rendra lagi. Oh, beneran? Rendra hanya mengangguk. Gak bawa jas hujan? Tanya Rendra. Enggak. Lupa Bang. Kalau bawa, aku udah pulang dari tadi Bang. Gimana sih? Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba ada suara motor yang berhenti di depan warung. Papa? Panggil Keke saat seseorang itu melepas jas hujannya. Lalu segera berlari masuk ke dalam membawa jas hujan satu lagi. Kak, kamu lupa bawa jas hujan ya? Papa bawain jas hujan buat kamu. Ucap Yos. Dia menatap aneh pada lelaki yang berhadapan dengan Keke. Makasih ya, Pak. Ya, maaf aku lupa. Kemarin habis dipakai, aku keringkan dulu di teras. Tapi tadi lupa naruh lagi di dalam jok. Ucap Keke. Dia siapa? Tanya Yos. Dia kan Bang Rendra, Pak, yang markirin di sini. Tempo hari kan udah aku ceritain. Oh iya, Papa lupa. Maklum faktor udah ayo pulang. Udah jam berapa ini? Yos yang baru sekali bertemu Rendra. Merasa tidak asing dengan wajah pria itu. Tapi dia lupa di mana dia pernah melihatnya. Iya, Pak. Keke lalu menoleh pada Rendra. Bang, kamu boleh pulang sekarang. Makasih ya udah bantu semua pekerjaan di warung. Ucap Keke. Sama-sama. Aku pulang dulu. Ucap Rendra. Dia lalu berdiri dan keluar dari warung Keke tanpa bersalaman dengan Yos. Papa kayak pernah lihat dia. Tapi di mana ya? Tanya Yos. Dia tahu? Mungkin Papa pernah lihat Bang Rendra sama Om Aras kali. Kan Om Aras yang nyariin tukang parkir. Enggak. Bukan. Papa yakin lihat dia bukan dari Aras. Entahlah siapa. Ayo pulang. Mamamu udah ngomel-ngomel tuh. Yos langsung keluar. Ya, Pak. Keke mengambil tas dan jas hujan, lalu menutup kedainya. Kak, kamu harus hati-hati dengan orang seperti itu. Ada tato di leher lagi. Aras bisa tanggung jawab gak dengan pilihannya ini? Papa malah khawatir. Apalagi tadi kamu berduaan sama dia. Azura mana? Tanya Yos sebelum mereka pulang. Azura gak masuk, Pak. Dia lagi sakit katanya. Insya Allah dia baik, Pak. Tenang aja. Masa Om Aras milih orang yang gak baik? Emang sih tadi dia sempat mau ngambil tasku. Tapi cuma mindahin aja soalnya aku ketiduran. Waduh. Cuma mindahin kok, Pak. Insya Allah dia baik. Tadi aja dia yang bantu aku ngurusin warung. Soalnya Azura gak berangkat. Aku tadi repot banget. Untung ada Bang Rendra yang bantuin. Tapi Papa lupa-lupa ingat sih. Rendra ini siapa ya? Papa masih penasaran. Papa cuma mau ngingetin kamu aja, Kak. Lebih hati-hati dan waspada. Walau gimana pun juga, dia orang lain dan gak ada ikatan mahram sama kamu.
Berduaan seperti tadi tentu akan menimbulkan fitnah. Kalau memang Azura gak berangkat, kamu bisa telepon papa atau mama suruh nemenin kamu. Jangan sampai berduaan saja dengan Rendra. Ya, Pa, maaf ya, Pa. Setelah beberapa kali mengucapkan nama Rendra, Yos tiba-tiba ingat di mana dia pernah melihat Rendra ini. Dia bukan orang sembarangan. Season 2 bab ke-197. Meski tahu, tapi Yos akhirnya diam saja dan tidak memberitahu Keke tentang Rendra. Tapi kenapa laki-laki itu bisa sampai di sini dan memilih untuk menjadi tukang parkir di warung Keke? Yos jadi ingat kalau yang mencarikan tukang parkir adalah Aras. Pasti Aras tahu semua tentang Rendra. Tapi ngapain Rendra Aditya ada di sini? Jangan-jangan dia mau PDKT sama Keke. Kenal aja nggak? Batin Yos. Pa, beneran kenal sama Rendra? Tanya Keke saat sedang sarapan pagi. Tadi malam dia pulang langsung tidur karena sudah lelah dan mengantuk. Gak kenal sih. Cuma tahu aja. Emang dia siapa? Rendra. Jawab Yos sambil menyantap nasi gorengnya. Ya tahu namanya Amang Rendra. Tapi dia siapa? Maksudnya apa dia Amang beneran preman? Atau dia adalah pencuri kelas kakap? Soalnya sejak dia ketangkap basah sama tetangga warung tadi mau ngambil tasku, aku jadi curiga. Pah, ya gak tahu juga. Lagi mana ceritanya? Papa tahu tapi gak tahu profesinya apa. Lama-lama Papa jadi ketularan Bang Rendra nih. Irit omong. Dia irit omong pasti ada sebabnya, Kak. Tapi Papa cuma bisa pesan sama kamu lebih hati-hati aja sama pria yang baru kamu kenal. Kalau memang Azura lagi gak bisa masuk, kamu telepon Papa aja. Papa dan Mama akan siap bantuin kamu. Daripada kamu berduaan kayak tadi. Ucap Yos. Apa? Kamu berduaan sama cowok di warung? Tanya Hana. Iya, Ma, ya sama bang parkir. Dia tadi nemenin aku sambil nunggu hujannya reda sampai aku ketiduran. Waduh bahaya. Ucap Hana. Ma, gak usah sujon. Aku tahulah batasannya. Jawab Keke. Setelah selesai makan, dia langsung berangkat ke kampus untuk menunaikan kewajibannya menuntut ilmu. Tapi tentang siapa Rendra, masih mengganggu pikirannya. Kak, astagfirullah. Kis, ngagetin aja. Gerutu Keke. Ngelamun ya? Ngelamunin Aska? Tanya Bilkis. Gak usah bahas dia lagi. Udah gedeg aku sama dia. Ucap Keke. Kenapa? Pasti Aska melakukan suatu kesalahan hingga membuat seorang Keke jadi sangat benci. Hati-hati benci jadi rindu lo. Goda Bilkis. Gak usah bahas dia lagi. Bilkis sayang. Oh ya gimana hasil pemeriksaan kemarin? Apa kamu jadi operasi kista? Tanya Keke. Dia menatap sahabatnya itu dengan iba. Jadi, insya Allah lusa, doainnya semoga semuanya lancar. Dan aku bisa segera hamil. Amin, kamu sekarang lebih tenang dari sebelumnya, Kis. Mas Azam yang selalu menguatkan aku, ada keluargaku juga yang selalu support. Jadi aku sekarang lebih tenang. Ikhlas menghadapi semua ujian hidupku. Ucap Bilkis yang wajahnya kini jadi berubah sendu. Iya pasti aku doain kok. Kamu tenang aja. Kita cerita yang lucu-lucu aja kali ya. Biar kamu gak sedih. Keke lalu merangkul Bilkis. Dia tahu sahabatnya ini sedang butuh support. Setelah kuliah, seperti biasa Keke pergi ke toko papanya lebih dulu untuk menyiapkan semua keperluan jualannya. Semua dia nikmati karena ini adalah salah satu caranya untuk bisa mandiri. Hasil kerja kerasnya ini bisa untuk membiayai kuliahnya sendiri. Dan dia bangga meski belum bisa dikatakan sukses. Berapa, Pak? Tanya Keke setelah semua belanjaannya lengkap. 572. Jangan lupa sisain buat nabung, ucap Yos. Siap, Pak, udah ada posnya sendiri itu. Tenang aja. Masa jurusan manajemen gak bisa memanagi uang? Hei. Ada Om Aras tuh, Pak.
Ucap Kakak saat melihat keluar ada Aras yang baru turun dari mobil bak terbukanya. Oh iya, mau ambil barang biasa. Udah sana pulang. Mama udah siapin makan siang enak loh. Ikan asin sama sambal dadak. Wenak. Ucap Yo sambil memberikan uang kembalian pada Kakak. Wah enak itu. Aku pulangnya ya. Makasih. Kakak buru-buru pulang setelah tahu kalau Hana sedang memasak makanan kesukaannya selain seblak. Banyak amat ke? Ucap Aras saat bertemu Kakak di depan toko. Iya om, buat keperluan warung. Maaf om, aku harus pulang sekarang. Buru-buru nih. Ucap Kakak. Dia langsung naik ke atas motornya lalu pergi. Melihat Aras datang, Yos langsung menyerahkan tugasnya pada karyawan. Dia memang menunggu Aras datang karena ingin menanyakan sesuatu pada Aras. As, tunggu situ aja. Biar karyawanku yang nyiapin. Ucap Yos. Oke. Aku tunggu. Sambil nunggu kayaknya enak kalau ada teh sama cemilan gitu. Hei hei hei. Di sini toko. Bukan rumah. Kalau mau teh bikin aja sendiri sana. Ambil aja air panasnya dari dispenser. Ucap Yos. Gah. Pengennya diambilin. Kan tamu adalah raja. Pembeli adalah raja. Penjual adalah kaisar. Hei hei hei. Rush, aku udah nungguin lo dari tadi. Wah, ada apa nih? Mau dikasih duit? Duit aja pikiran lo. Yang ada tuh lo yang ngasih duit. Hehe, bisa aja lo. Ada apa emangnya? Rendra kenapa bisa jagain parkir di warung Kakak? Katanya lo yang nyariin. Iya. Tony yang nyariin. Aku minta orang yang baik. Gak macem-macem. Gimana, apa Rendra melakukan kesalahan? Tadi malam si kata Kakak sempat ada yang mergoki Rendra mau ngambil tasnya Kakak. Tapi kata Rendra cuma mau mindahin tasnya Kakak aja. Dia itu Rendra Aditya kan? Adiknya Amar Zaini. Hush! Jangan keras-keras. Nanti ada yang dengar. Bisik Aras. Nah kan lo pasti tahu dia siapa. Kenapa dia bisa ada di warung Kakak? Awalnya aku juga gak tahu sampai Tony cerita. Dia lagi gabut aja. Yos. Santai aja. Orang kaya yang lagi gabut ceritanya. Jadi gak mungkin dia ngambil tasnya Kakak apalagi mau nyuri. Berarti ya bener dialah. Cuma mau mindahin tasnya Kakak aja. Aneh. Orang kaya tapi mau jadi tukang parkir? Dengar-dengar yang mendominasi si kakaknya. Makanya si Rendra ini jadi gabut karena semua kerjaan dipegang sama Amar. Wah, serakah. Astagfirullah. Ini nih yang gua benci kalau ketemu lo, Yos. Kita udah kayak emak-emak yang lagi gibah. Udah gua balik. Nambah-nambahi dosa aja. Nih duitnya. Kalau lebih balikin ya. Ucap Aras sambil menyerahkan segepok uang. Lebih apaan? Ucap Yos sambil menghitung uang yang dia pegang. Di belahan Cikarang yang lain. Nah udah pulang? Seorang wanita paruh baya menyapa anaknya yang baru saja pulang. Udah Ma. Kamu gak ke kantor? Buat apa ke kantor? Semua kerjaan udah dihandle sama kakak. Aku tinggal terima jatah aja. Gak boleh gitu. Kamu ke kantor aja. Nanya ke Amar apa yang harus kamu kerjakan. Udah sering. Tapi dia selalu bilang aku gak usah ngapa-ngapain. Tapi, wanita itu menatap leher putranya. Katanya tato temporer? Kok gak hilang-hilang? Besok juga hilang. Aku mau tidur dulu, Ma. Nanti bangunin aku jam 3:30 ya, Ma. Mau cosplay jadi tukang parkir lagi? Season 2 bab ke-198. Sejak Rendra menjadi tukang parkir di warung Kakak, tidak ada lagi yang berani mengganggu Kakak. Rahman yang terobsesi dengan Kakak sekarang tidak berani datang karena keberadaan Rendra. Kakak jadi merasa aman karena keberadaan laki-laki dengan tato di lehernya itu. Dia tidak perlu takut lagi diganggu oleh Rahman yang tidak tahu diri itu. Bang, makan dulu. Ucap Kakak sebelum tutup warung malam itu.
Dia selalu memberikan makan malam gratis untuk Rendra sebelum laki-laki itu pulang. Ya, jawab Rendra. Kak, kamu udah mirip kayak istri yang lagi nyuruh suaminya makan. Hehe. Bisik Azura yang tentu saja suaranya tidak bisa didengar oleh Rendra. Hash! Ngawur kamu, Zura. Udah sana kamu juga makan. Mau makan nasi bungkus atau seblak terserah kamu. Ucap Keke. Dia lalu membawa nasi bungkus yang tadi dia beli untuk mereka bertiga. Rendra mencuci tangannya setelah selesai menyapu halaman warung. Itulah kebiasaan Rendra setelah warung tutup. Menyapu halaman sampai bersih. Meski Keke melarangnya, tapi Rendra tetap saja melakukannya. Lalu dia menghampiri Keke dan Azura yang sudah duduk lebih dulu. Makan, Bang. Titah Keke. Jawab Rendra. Dia langsung duduk tanpa banyak bicara. Mengambil jatah makan malamnya, lalu makan bersama Keke dan Azura. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba datang seorang perempuan yang sedang menggendong bayinya. Keke sampai kaget, dan langsung melihat ke arah kakinya. Dia lega karena kakinya menginjak tanah. Maaf Bu, sudah tutup. Ucap Keke yang tidak ingat siapa yang datang ini. Teh Keke lupa sama saya? Keke langsung berdiri dan mendekati dengan perempuan itu. Lalu mencoba mengingat. Istrinya. Iya, saya istrinya Ar-Rahman. Maaf saya mengganggu Teh Keke. Ucap perempuan itu. Oh ya, saya ingat. Ayo Teh, silakan duduk. Ajak Keke. Entah ada apa perempuan ini datang ke sini. Maaf mengganggu Teteh malam-malam. Tapi ini penting. Ucap perempuan itu. Gak apa-apa Teh. Saya bikinin minum dulu ya. Ucap Keke. Gak usah Teh. Saya hanya ingin bicara sama Teteh tentang suami saya. Kenapa Teh? Punten saya udah gak ada hubungan apa-apa sama Rahman. Ya saya tahu. Tapi saya tidak tahu lagi harus cerita sama siapa. Ucapnya sambil menitikan air mata. Ya silakan. Mau cerita apa? Keke yang tersentuh hatinya, jadi tidak tega pada istrinya Rahman ini. Menceraikan saya Teh. Padahal saya baru saja melahirkan anaknya 2 bulan yang lalu. Lihatlah anak saya masih kecil. Astagfirullah. Keke menatap bayi itu. Dia jadi ingat kisahnya sendiri yang juga berjuang sendiri dengan ibunya. Semua kisah pedih sudah dia lalui kala itu. Bisakah Teh Keke bantu bicara pada untuk mengurungkan niatnya menceraikan saya? Padahal kami tidak pernah ada masalah. Memang benar dia tidak pernah bisa mencintai saya. Tapi apa dia tidak bicara belajar untuk mencintai saya? Maaf Teh. Kalau saya menasihatinya, itu sama saja saya mendekat lagi padanya. Bertemu lagi sama dia. Padahal saya sudah tidak mau ketemu sama Rahman lagi. Lalu bagaimana nasib saya dan anak saya? Saya juga tidak tahu harus mengadu pada siapa. Sampai saat ini pun saya masih tinggal di rumahnya, Teh. Saya tidak berani pulang ke kampung. Saya harus ngomong apa sama kedua orang tua saya? Perempuan itu kembali menangis. Teh, kalau bisa saya saranin, daripada Teteh fokus dengan orang-orang yang mencampakkan Teteh, lebih baik Teteh fokus untuk meningkatkan diri Teteh sendiri. Selama ini Rahman semena-mena dengan Teteh karena merasa Teteh itu lemah. Tidak bisa apa-apa. Mulai sekarang kerja Teh. Cari kerjaan yang bisa mengupgrade diri sendiri. Meningkatkan kualitas diri akan membuat Rahman menyesal sudah mencampakkan Teteh. Itu terlalu tinggi buat saya. Saya cuma perempuan bodoh. Saya cuma lulusan SMA Teh. Jangan mengkerdilkan diri sendiri Teh. Mau lulusan apapun, punya kesempatan untuk sukses. Teteh harus bangkit. Buat si Rahman menyesal. Teteh bisa jadi wanita mandiri. Ucap Keke. Perempuan itu hanya bisa diam sambil menangis. Sepertinya dia sudah putus asa dengan hidupnya. Tapi Keke tidak putus asa. Dia ingin istrinya Rahman ini bisa bangkit dan tidak terus-menerus meratapi diri. Tapi saya harus kerja apa Teh? Saya masih menyusui.
Saya tidak bisa kerja keluar rumah meninggalkan bayi saya. Teteh bisa bikin apa? Yang bisa dititipin di warung-warung. Kue atau gorengan atau kerupuk mungkin. Teteh bisa bikin di rumah. Lalu titipin ke orang lain. Biar orang lain yang jualin. Jadi teteh tetap di rumah bisa jagain anak. Kak, aku pulang dulu ya. Udah malam. Kak Keke ditemenin sama Bang Rendra ya. Celetuk Azura. Oh gitu. Ya udah deh. Makasih ya Zura. Hati-hati di jalan. Ucap Keke. Siap. Keke lalu menatap wanita di depannya ini lagi. Keke tidak menyalahkan wanita ini. Dia hanya ingin membuka mata hatinya agar tidak lemah. Agar bisa lebih bernilai di depan suaminya. Rahman memang keterlaluan. Demi wanita lain, dia membuat istrinya menjadi janda. Rendra dari tadi mendengarkan percakapan antara Keke dan wanita itu. Dia jadi semakin kagum dengan Keke yang mandiri dan berpikiran luas. Keke memang bukan gadis biasa. Dia sangat luar biasa. Mandiri dan cantik. Saya bisa bikin gorengan teh. Tapi kalau tidak habis gimana? Kalau gorengan memang resiko tidak habis dibuang teh. Jadi yang tahan lama. Sekarang yang lagi viral itu kacang balado. Aku pernah nyoba. Dan seenak itu loh. Kalau teteh bisa bikin, bolehlah nitip di warung saya ini. Pertama bikin kacang tanah 1 kilo dulu. Resep dan cara bikinnya nanti saya carikan di YouTube. Kalau begitu harus praktek dulu teh. Kalau gagal saya bisa dimarahi sama lagi pula modal saya tidak banyak. Saya bisa bikin rempeyek kacang teh. Gimana kalau saya bikin rempeyek kacang aja? Sudah pasti tidak gagal. Nah boleh-boleh tuh. Teteh bikin aja. Titipin di sini dulu. Kalau jalan, teteh titipin lagi ke warung-warung dekat rumah teteh. Saya setuju. Bikin Rahman menyesal. Gemes banget aku sama dia. Di mana sih otaknya? Anak masih kecil begitu. Gak mikir apa? Keke ngomel sendiri. Dan untuk pertama kalinya Keke melihat Rendra tersenyum. Keke jadi malu sendiri. Apa Rendra sedang menertawakannya? Makasih ya teh. Saya jadi semangat lagi. Teteh benar saya harus bikin suami saya menyesal. Saya akan menunjukkan saya bisa. Saya tidak lemah. Biar dia bisa lebih menghargai saya. Nah betul itu teh. Usaha yang teteh jalankan nanti harus ditekuni ya. Gak ada usaha yang bisa langsung sukses. Tapi saya yakin teteh bisa. Ucap Keke. Kalau gitu saya pulang dulu ya teh. Mulai besok saya akan bikin peyek kacang. Kalau sudah jadi, biar karyawan saya yang ngambil teh. Teteh gak perlu kesini. Kasihan anaknya. Teteh baik banget. Pantesan suami saya tergila-gila sama teteh. Kalau gitu saya permisi dulu ya teh. Ya teh. Lain kali jangan seperti ini. Membawa anak masih bayi begitu naik motor malam-malam. Saran Keke. Dia berharap wanita itu mau mendengarkannya. Iya teh. Setelah wanita itu pergi, Keke kembali ke mejanya. Dia mau melanjutkan makan malamnya yang tertunda. Dia kaget saat melihat nasinya dalam keadaan tertutup. Sengaja aku tutup biar gak dihinggapi lalat. Ucap Rendra. Makasih bang. Keke tersenyum karena mendengar Rendra bicara satu kalimat yang agak panjang. Makan? Iya. Rendra hanya bisa menatap Keke dengan kagum. Dia tak berhenti mengagumi sosok wanita di depannya ini. Dia yakin Keke pasti pernah melalui masa-masa sulit hingga bisa sekuat ini. Keke adalah wanita idamannya. Sederhana, cerdas, dan mandiri. Sepertinya kali ini dia tidak sia-sia cosplay menjadi tukang parkir. Season 2 bab ke-199.